Halo semuanya, kembali lagi di channel Gurlas Matematika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi bilangan pecahan untuk kelas SMP 1. Jadi kita langsung aja. Untuk bilangan pecahan ini contohnya 1/3, 2/5, 6/13, dan lain-lain. Nah, untuk bilangan pecahan itu terdiri dari dua bagian. Bagian yang atas ini disebut dengan pembilang. Bagian yang bawah ini disebut dengan penyebut. Nah, jadi untuk bilangan pecahan 6/13, 6 di sini sebagai pembilang dan 13 di sini sebagai penyebut. Nah, untuk bilangan pecahan ini dapat diterapkan pada gambar. Misalnya gambar lingkaran ini. Gambar lingkaran ini sudah saya bagi menjadi 4 bagian. Oke, untuk bagian arsir ini bilangan pecahannya itu 1/4. Nah, penamaan 1/4 ini gimana caranya? Nah, 1 di sini sebagai salah satu bagian dari 4 bagian yang ada. Nah, ini kan ada 4 bagian ya. Yang diarsir cuma 1 bagian, maka disebut dengan 1/4. Nah, bagaimana jika saya arsir 2 bagian? Maka dinamakan dengan 2/4. Karena terdiri dari 2 bagian dari total 4 bagian yang ada. Oke, 2/4 ini bisa saya sederhanakan jadi 1/2. Nah, jadi setengah ya. Nah, jadi ini lingkaran. Kalau saya arsir setengahnya, dinamakan setengah bagian. Oke, untuk penyederhanaan bilangan pecahan ini saya ada jelaskan caranya. Untuk penyederhanaan bilangan pecahan ini dengan cara pembagian berturut-turut sampai menjumpai angka 1 atau angka prima. Nah, pastinya masih ingat dong angka prima itu apa aja. Nah, ini udah saya tulis. 2, 3, 5, 7, 11, dan lain-lain. Angka prima ini bagi angka yang hanya bisa dibagi angka itu sendiri dan 1. Oke, nah ini saya kasih contoh bagaimana kita sederhanakan. 12/100. 12/100. Pembagian berturut-turut. Nah, 12 ini bisa dibagi 2. 100 ini bisa dibagi 2, maka kita bagi 2. Oke, 12 bagi 2 ini 6. 100 bagi 2 ini 50. Belum ketemu bilangan angka prima atau satunya kan? Artinya untuk pecahan ini belum sederhana. Kita bagi lagi. 6 ini bisa dibagi berapa? 6 ini bisa dibagi 3. 50 bisa dibagi 3 nggak? Nggak bisa. 6 ini bisa dibagi dengan 2. 50 ini bisa nggak? Bisa dong. Kita bagi 2. Ini bagi 2 juga. 6 bagi 2, 3. 50 bagi 2, 25. Nah, ini kan udah nampak angka primanya kan? 3 kan? Nah, artinya ini sudah bentuk yang paling sederhana. Oke, sekarang kita lanjut ke 15/25. 15/25 ini 15 ini bisa dibagi 2 nggak? Nggak bisa. 25 ini nggak bisa juga. Nah, kita skip. Karena 5 dan 5 ini pastinya dua-duanya bisa dibagi dengan 5. Kita bagi 5. Oke, 15 bagi 5 itu 3/25 dibagi 5. 5. Nah, ini dua-duanya udah prima loh. Artinya udah paling sederhana, 3/5. Oke, sekarang kita lanjut ke 6/36. Nah, 6/36 ini kita tes bagi dengan 2. Tes bagi 2 ya. Nah, hasilnya itu 3/18. Nah, ini masih bisa dibagi. Nah, ini memang sudah menjumpai angka prima, tetapi angka ini masih bisa disederhanakan. Kenapa? Karena 18 ini termasuk FPB dari 3 ini. Nah, jadi kita bagi 3. Karena termasuk FPB dari 3. 3 dibagi 3 menjadi 1/18 dibagi 3 itu 6. Udah nampak angka satunya, artinya udah pasti sederhana. Oke, nah kita lanjut ke contoh soal. Untuk contoh soal, nah ini dia. Jika sebuah toko permen telah menjual 1/4 bagian dari seluruh permennya dan bersisa
60 permen. Tentukan banyaknya permen yang telah dijual. Oke, artinya kita mau cari tahu banyaknya permen yang telah dijual dalam 1/4 bagian ini. Jadi kita mau cari 1/4 bagian ini berapa. Nah, diketahui tokonya sudah menjual 1/4 bagian, artinya sisa 3/4 dong. Nah, 3/4 dari seluruh bagian. 3/4 dari seluruh bagian. Seluruh bagian kita katakan S. Ya, katakan S. Sama dengan 60. Karena ini yang bersisa ya. 3/4 ini sisa. 60 ini juga bersisa. Oke, jadi 3/4 bagian dari seluruhnya itu 60. Nah, untuk operasi aljabar kayak gini, 4 di sini kita pindah jadi kali. Jadi 3X sama dengan 60 kali 4. Oke, 3X sama dengan 60 dikali dengan 4. Maka dapat 240. Oke, udah dapat 240. X di sini kita pindah. 3 di sini kita pindah jadi bagi. 240 dibagi 3. Hasilnya 80. Maka kita tahu bahwa bagian seluruhnya dari permennya itu 80. Nah, sekarang yang kita mau cari tahu itu banyaknya permen yang telah dijual. Banyak yang permen yang dijual itu 1/4 bagian. Oke, banyaknya kita katakan ya, banyaknya tuh sama dengan 1/4 bagian kan. Nah, bagian di sini artinya bagian seluruhnya ya. Bagian seluruhnya itu S. Nah, jadi 1/4 dikali dengan S. S-nya itu 80. 80 permen. Nah, jadi 80 dibagi dengan 4. Sisanya 20 permen. Artinya permen yang telah dijual yaitu 20 permen atau 1/4 bagian dari seluruhnya. Oke, baik, sekian untuk materi bilangan pecahan ya. Terima kasih.